Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Empat alam, alam nasut, alam jabarut, alam malakut, dan alam lahut. Empat alam tersebut disebut dalil atau sebagai bukti adanya Tuhan yang menciptakan alam ini, yang mempunyai sifat yang maha segala-galanya, semuanya maha sempurna. Kalau yang kalian anggap sebagai Tuhannya kalian tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka yang kalian anggap sebagai pencipta alam ini pasti salah atau palsu. Untuk memahami zatnya wajib berpedoman dengan ayat suci Al-Quran, karena kalian menjadi umatnya Nabi akhir zaman, dan wajib mempertimbangkan semua ayat yang ada di kitab suci Al-Quran. Tidak boleh hanya satu sisi ayat ketuhanan saja dalam memahami zatnya yang menciptakan alam semesta ini. Biasanya yang memahami Tuhannya hanya dengan bertauhid bermata sebelah atau hanya berpedoman dengan satu sisi ayat ketuhanan saja. Mereka memahami Tuhannya dengan secara tekstual saja atau tidak memperhatikan bukti dalil yang sesungguhnya seperti apa dan bagaimana. Untuk memahami empat alam, alam nasut, alam jabarut, alam malakut, dan alam lahut, juga wajib mengetahui, paham, memahami dengan dirinya sendiri, karena ada kalimat barang siapa yang dapat mengenali dirinya sendiri maka akan dapat mengenali Tuhannya. Dalam pengertian dapat makrifat ke zatnya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Akan tetapi ada prosesnya, ada persyaratannya. Syaratnya wajib belajar, karena belajar itu tujuannya yang benar agar tahu mengetahui dengan apa yang dipelajarinya. Yang berikutnya wajib ada pendamping atau guru yang benar-benar sudah paham memahami dengan tujuannya yang dipelajarinya, dalam kurung tidak sekedar teori saja, dan pastinya wajib benar keilmuannya dan di bidangnya. Alam nasut, alam yang dapat kita lihat dengan mata kepala yang zahir ini. Alam jabarut yang dihuni jin, setan, genderuwo, tetek bengek, wewe gombel, dan lain-lain. Dan alam jabarut walau disebut yang kedua bukan berarti di atasnya alam nasut. Bahkan banyak yang menyebut alam bawah, dalam pengertian bila manusia bersekutu dengan makhluk yang ada di alam jabarut, contohnya yang minta pertolongan makhluk gaib yang kami maksudkan di atas tersebut, maka manusia tersebut menjatuhkan diri ke makhluk alam bawah. Alam yang ketiga disebut alamnya malaikat, yang dihuni para malaikat, yang disebut makhluk yang hanya bersujud atau melaksanakan perintah dari Tuhannya. Dan yang keempat alam lahut, atau disebut alam ketuhanan. Secara bahasa disebut alam ketuhanan, akan tetapi bukan berarti zatnya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini membutuhkan tempat atau butuh alam lahut tersebut. Alam lahut alamnya para ruhnya para nabi dan umatnya yang telah meninggalkan jasadnya
dan para ruhnya manusia yang kembali menuju di sisinya, yang tidak tersesat jalannya, seperti yang ada di surat Fatihah yang akhir, seperti mereka yang ditunjuki jalan yang lurus, bukan seperti mereka yang hanya akan mendapatkan murka dari yang menciptakan alam semesta ini. Intinya, belajar tauhid wajib paham dengan ayat Al-Quran dengan benar, wajib paham dengan dalil yang sesungguhnya dengan benar, dan tidak kalah pentingnya wajib paham dengan dirinya sendiri dengan benar dan tepat. Karena alam nasut dapat dipahami dengan jasmani, alam jabarut dapat dipahami dengan indera keenam, sedangkan alam malakut dengan alam lahut hanya dapat dipahami dengan rohani. Yang disebut rohani itu jiwa, tepatnya ruhnya manusia. Yang disebut jiwa itu rasa yang berhubungan atau yang berdekatan dengan ruh. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.